Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih bersama Ser-Ser Gairah Seru. Menggairahkan. Ya. Ya apa? Lagi sakit Mas. Kok kayak gitu suaranya? Jiwa. Sakit otak. Film ADC yang baru mau nonton nggak? ADC. ADC apa meneh? Iya, ADC mau di remake. ADC 3. ACDC mungkin. ACDC. Ha, DH bahede. Oh, ada apa dengan Cipung? Ada. Filmnya Raffi. Ada apa dengan cinta mau di remake. Cast-castnya. Produsernya Nicholas termasuk produsernya. Yang main. Nicolas Anelka itu? Iya. Oke. Yang main. Ya main di Real Madrid. Betul. Yang main anaknya siapa namanya? Bapaknya. Iya betul. Anaknya ibunya juga pasti. Susah memang diskusi. Lu kowe le anu kok. Anaknya Jamal Mirdad. Bukan. Jamal Mirdad. Ferry. Oh, Ferry Anaknya Mariadi. Ferry Mariadi. Ya. Oh. Siapa? Anaknya Ferry Mariadi. Iya, siapa jenenge? Hah? Apa Venirus apa salah? Ngawur. Enggak, tapi benar yang soal di remake. Yang jadi rangganya. Enggak tahu aku. Jiwa Rangga. Iya benar. Dari mau nonton? Main nonton ora? Tergantung sing dadi cinta ayu apa ora. Anaknya Ferry Mariadi ayo kok lumayan. Oh ya wis. Aku angel lek nonton. Kenapa? Saya ninggal anak ra iso. Ya, enggak usah ditinggal. Anakku nonton ki iso meneng ki pas nonton Jumbo tok. Jumbo. Nonton film-film sing kayak wingi nonton. Masih sekarang masih kalau nyanyi. nonton ada apa dengan cinta ya urung Nggak iso. wayahe. Iya maksudnya wingi nonton film Lilo and Stitch sih gak nyaman. Kopya. Karena mungkin bahasanya belum. Oh, Jumbo bahasa Indonesia ya. Iya, Jumbo bahasa Indonesia. Ya terus apa hubungannya ada apa dengan cinta dengan yang Kan mau kita bahas? Ini kan kadang-kadang kita ngomongin cinta itu pada saat kita nongkrong. Iya. Zaman dulu kalau kita nongkrong ngomongin masalah cinta. Kadang ada yang sambil nangis. Ada banyak. Kalau Mas kita nggak nyebut nama kamu ya, Sep ya. Enggak, aku ngomong nih kalau Mas dulu nih. Itu pertama ya. Kalau Mas kalau lagi nongkrong di Manut, kalau dia pesannya es kopi susu sama ngeroknya di Samsu, wah lagi galau. Ya betul, benar. Nah, tanda-tandanya dilihat dari dia pesannya apa. Oke. Ya. Gitu. Es kopi susu sama Ci Samsu. Ya itu wah lagi galau. Pokoknya- Piye Mas? Langsung. Soalnya mau kereta-kretek wis mesti Nah, dalam. kalau biasanya dia pakai kresekan tuh. Betul. Gede, Dalamnya ada sambil cengar-cengir. Nggak pakai banyak omong, langsung kresekan ditaruh di meja. Ayo ngombe cah. Nah, ternyata isinya Heineken. Bir temulawak. bertemu lawak. Tapi gini ya, zaman dulu entah kenapa yang namanya kita ngobrol bareng, nongkrong gitu, buat aku tuh salah satu Reflexing. pertama itu. Reflexing, relaxing. Kalau sekarang itu kayak jadi apa ya? Jadi ya cerita aja gitu bahwa kita dulu pernah seperti itu. Enggak, maksudnya pantas gak sih kita udah tua tuh masih nongkrong-nongkrong gitu. Kayak misalnya Mas Jo dulu udah paling tua di kampus tapi masih nongkrong di kantin. Padahal dia udah bukan mahasiswi. Tapi motivasimu Memang bukan mahasiswi saya. siapa tahu dulunya mahasiswa ya. Kan kita nggak tahu saya. Oh, dia nggak punya kan saya mahasiswi gitu. Yang menyamar jadi cowok Iya. ya. Jadi jangan takut sama saya yang cewek-cewek gitu. Tapi motivasimu dulu apa, John? Apa? Udah lulus tetap Nongkrong. nongkrong di kampus. Di zaman dulu itu kan sebenarnya sederhana ya. Dalam artian rumah makan Padang itu sederhana kan. Ya. Jadi karena saya dulu belum mampu ke rumah makan Padang sederhana itu, Ya. yang kalau kita masuk itu kita kaya raya, tapi keluarnya sederhana. Untuk ukuran mahasiswa pada saat Iya.
Ya pilihan nongkrong itu kan akhirnya cuma yang murah meriah. Angkringan. Angkringan bisa jadi seperti itu, tapi angkringan nek misalnya aku dewean kan aku yo Bengong juga ya. juga Ya, bengong. kan ono penjual ya. Diajak ngobrol Oh tuh. iya juga ya. Kayak dhewean ora mungkin. Aku kowe jenenge ngerusuhi oleh bakule. Ayo, Wong Pak. arep ngelayani wong liya tak jaki ngobrol. Oh, berarti ono wong liya nang kono. Ora dhewean. Misale. Dewe mau. Ra mungkin dewe to ya nangkir kan Ora berarti. mungkin dhewean. Dewe. Oh, berarti bener ana koncone to. Ono kancane, Ya wes. mbok kancane si ketok meripat apa ra ketok ya mesti ono kancane kaya ngono. Enggak, berarti tapi motivasimu kembali ke kampus. Dulu itu kan selesai kuliah. Sebenarnya kan ya karena saya pada saat kita udah pernah bahas ya di episode sebelumnya ya soal skripsi itu. Skripsi saya kan agak lama 37. juga. Hah? Episode 37. Ngawur dong. Skripsi saya lama juga, tapi ketika mengerjakan skripsi itu biasanya kan teman-teman seangkatan saya udah nggak di kampus. Sementara saya masih di kampus juga. Akhirnya teman-teman saya banyak juga yang dari angkatan-angkatan di bawah saya. Ya. Termasuk rai-raimu ini. Nah, jadi akhirnya ya karena saya merasa masih punya banyak teman di kampus dari yang angkatan-angkatan di bawah saya. Ketika saya pulang kerja, waktu masih kerja di Jogja itu kan jam 4 gitu kan sudah selesai ya. Ya udah sepi. Sudah selesai dan apa namanya? Itu masih banyak waktu loh kalau buat di Jogja itu pulang kantor jam Tapi segitu. kantin kan udah tutup jam 4 tuh. Iya, kantin udah tutup jam 4. Tapi masih bisa buat nongkrong. Tapi masih bisa buat nongkrong kan, seperti itu. Dan kadang-kadang kalau misalnya pas jam istirahat, saya juga beberapa kali itu ke kampus gitu. Karena Jogja kan juga kemana-mana deket gitu ya. Dulu. Berarti Dulu. intinya kamu itu ke sana pertama menghabiskan waktu, kedua ya karena memang teman-temanmu di situ. Betul, karena teman-teman saya di situ. Tapi akhirnya juga karena saya masih sering nongkrong di kampus, saya walaupun saya itu angkatannya sudah lulus, saya jadi kenal juga sama orang-orang yang pada saat saya sudah lulus dia baru masuk. Ya. Ya contoh, Septri masuk tahun 2008. 8. Saya lulus 2008. Iya. Akhirnya saya kenal Septri sampai dengan berlanjut sampai dengan angkatan 2012. 2012 itu saya masih kenal. Karena 2012 saya baru pindah ke Jakarta. Oh, aku pikir 2012 terus kiamat. Itu. Enggak. Ya. Dulu kan kiamat tuh. Nah, termasuk juga dengan Mbak Nganjuk Bangsat itu kan anak angkatan 2012. Saya kenal. Kowe kenalin nang kampus ya, Jon? Neng kampus. Saya kenal aku neng kampus karo Mbak Makrab Nganjuk. toh, makrab. Makrab, heeh. Gara-gara makrab ya. Gara-gara makrab gitu. Mbak ngabang gitu. Hah? Ngambang dia. Nganjuk Nganjuk. bangsat. Ibu kota Nganjuk apa? Kataan. Ibu kota Nganjuk katoan. Ya kayak gitu itu. Jadi akhirnya saya kenal dengan bangsanya angkatan 2010 kayak Ical, terus kemudian 2012 Mbak Nganjuk, terus kemudian temennya seangkatannya Mbak Nganjuk yang jadi selebritis kayak gitu. Oh iya Mbak Sabrina. Mbak Sabrina, saya juga kenalnya ya gara-gara masih sering nongkrong di kampus. Berarti terakhir kamu di kampus itu 2012 ya, terus kamu pindah ke Jakarta. 2012. Tapi sebenarnya ada alasan yang lebih filosofis lagi kenapa saya masih nongkrong di kampus. Yaitu adalah bagaimanapun juga kampusnya awak dhewe iki kan UGM. Saya menganggap bahwa UGM itu adalah salah satu tempatnya orang-orang pinter ngumpul. Kemudian jurusan saya adalah teknologi informasi. Seperti itu kan, kita di ilmu komputer. Teknologi informasi itu kan perihal yang perkembangannya sangat cepat ya. Apa yang saya pelajari di tahun 2002 dengan apa yang kemudian dipelajari teman-teman di 2012 sama aja. Secara konsep sama aja, tapi secara Basicnya implementasi itu ya, sudah jauh beda. Dengan saya masih nongkrong dengan mereka, saya jadi tahu hal-hal apa aja yang terkini seperti itu. Contohnya adalah Tinder pada waktu itu. Itu implementasi dari teknologi informasi. Betul, benar seperti juga. itu. Benar. Tapi kalau sekarang hari-hari kamu ada waktu nongkrong itu nggak, Jon? Mas nongkrong Masih ada ya? sebenarnya masih Biasanya sama ada. teman-teman Tapi apa? maksudnya Kantor? gini, dulu waktu saya mau kuliah ke Jogja itu kan saya izinnya adalah saya pengen belajar jadi manusia, termasuk dalam hal ini networking. Nah, balik lagi, saya tidak boleh, saya merasa selama saya masih di Jogja dan selama saya masih punya kesempatan bergaul dengan komunitas Gajah Mada, saya nggak boleh kehilangan networking itu. Kehilangan. Walaupun network itu adalah dari
boleh dibilang manusia-manusia yang secara usia lebih muda dari saya. Saya nggak berpikir ke arah mereka junior saya atau saya senior mereka. Tapi saya berpikir bahwa sebenarnya saya bisa loh ini membangun networking dengan mereka dan siapa tahu mereka di kemudian hari jadi orang-orang hebat. Saya jadi punya jalur orang dalam di mana-mana seperti itu. Itu aja sederhana itu kenapa saya pada waktu zaman dulu masih sering nongkrong di kampus. Dan itu kan sebenarnya terjadi juga dengan kamu, Wib. Betul. Kenapa kamu hanya bertanya kepada saya? Mengapa kamu tidak introspeksi dulu bertanya pada dirimu? Betul juga ya. Ya betul. Coba dijawab. Kenapa tua-tua kok masih nongkrong di kampus lagi? Mau mencari daun muda yang bisa dibodohi kayak Mbak Nganjuk. Malah dibodohi diri sendiri. Goblok. Wih, Nawa itu saya tidak membodohi ya waktu itu. Iya, makanya. Wah, Septri ngawur. Enggak, Nawaitunya memang pengen dibodohi, Sep. Iya. Memang. Kalau aku sih dulu kupikir kalau setelah aku kerja, pikir aku udah jarang. Udah jarang dia. Nongkrongnya di luar bukan di kampus. Manut ya. Menunggu cerita seru aja kalau gitu. Kalau aku sih sampai sekarang ya, nongkrong tuh biasanya aku pakai untuk yang kira-kira ada manfaatnya gitu. Oke. Manfaat itu juga bukan berarti aku harus dapat uang, bukan berarti aku harus dapat ilmu, enggak ya. Tapi ya kayak kamu bilang untuk kemudian hari mungkin akan mungkin nanti kita bisa tua gitu. Kapanpun. Makanya kalau pun aku juga mau ngelihat dulu nanti yang ngajak tuh siapa, terus ini mau ngapain, terus apakah nanti itu berguna ke depan gitu. Kayak contohnya aku bilang yang nggak berguna tuh kayak gimana? Kayak gini. Nah ini ya, kalau ini ya, menurutku ini tuh buat aku berguna karena aku bisa stress release gitu buat teman-teman. Ngobrol aja. Yang penting ngobrol gitu. Karena gini kayak aku Sabtu Minggu, Senin Jumat sudah bekerja atau ngobrol full sama teman kerja. Nah, itu mungkin yang diobrolin bukan pasti nggak jauh dari kerjaan gitu. Ya pasti di situ gitu karena lingkunganmu kenalmu di situ gitu. Terus di luar ke rumah ya ada anak sama istri gitu. That's it. Oh nggak pernah ngobrol sama anak istri? Nggak pernah aku, kayak egois aku orang. Kadang-kadang yang namanya mungkin karena ada yang bilang karena itu ekstrovert dan segala macam bisa jadi ya karena butuh energi dari luar gitu. Menyerap energi dari luar. Perawan dan bayi. Kamu belajar ilmu hitam. Dari itu Goku ini Genkai Dama. Dari alam. Jadi alam Mbah Dukun. Vetivera. Kok serap. Astagfirullah. Kau foto gitu ya. Kayak ngapa ya? Saya lagi loro apa gue? Lagi loro. Gele. Oh iya ya benar. Udah jam makan bakso ini. Ya tapi baik lagi menurutku buat aku ya harus ada manfaatnya kayak gini. Kalau misalnya aku nongkrong terus di sana aku jadi energiku habis ya berarti ya itu sia-sia. Pertama itu, kedua ya itu next connection ke depannya bisa jadi nanti aku ketemu sama orang ini lagi dan butuh bantuan dan seterusnya itu menurutku. Nah itu yang biasa jadi pertimbanganku gitu. Oke. Udah gitu aja. Karena kamu Sep? Aku nggak pernah nongkrong. Nah itu kenapa kok kamu introvert? Iya. Tapi beneran kamu enggak ini. Sekarang ya. Iya sekarang. Kalau dulu tuh kayak tiap hari tuh harus nongkrong aku pada saat masih di itu kan Jogja. perubahan yang cukup 180 derajat gitu. Iya, dan kenapa gitu? Kadang-kadang karena gini, aku berdasarnya dulu memang suka nongkrong, susah menghilangkan kebiasaan itu. Iya. Karena kalau dari rumah ini jadi gatel untuk pengen keluar gitu. Karena energinya udah habis di rumah kan ada anak kecil kan. Lah untuk main sama anak kecil kan butuh energi itu udah habis. Kalau buat nongkrong aduh kayaknya capek. Malah sekarang ya. Semenjak punya anak terutama. Tapi kalau dulu kamu nongkrong itu apa gitu loh. Kamu nongkrong tuh cuma cari temen aja buat ngobrol. Udah itu. Memang butuhmu ngobrol ya berarti. Berarti ngoceh aja gitu ya. Ya ngomong aja maksudnya ya ngobrol aja lah, bikin apalah gitu. Intinya gini mungkin kan dia dengan di rumah udah cukup gitu. Ya, kebutuhan dia ngobrol itu udah cukup, John. Oh iya dulu dia tinggalnya sendiri. Ya, dia kan bukan enggak di kos-kosan. Ya kan sendirian banget sih. Ya ada yang teman goibnya ya itu. Kan kita nggak nyambung kalau diajak ngobrol. Oh iya. Dia bahas masalah kerajaan ya itu dulu tuh kayak tiap hari tuh
Tiap hari itu pasti nongkrong tuh. Kalau pas di Karena Jogja. itu butuh ngomongnya ya. Kalau pas awal-awal di Jakarta pun iya. Karena Kalau sendiri juga. pulang kerja tuh pasti nongkrong. Hmm. Terus weekend pasti ke tempatnya sini kan, ke Mas Bram dulu nongkrongnya kan. Gitu. Nah kalau aku dulu nggak, kalau pas kerja jarang banget. Karena aku pikir buat aku tuh ngabisin duit gitu. Ya kan kamu mungkin gaji dikit ya. Iya mang. Iya juga ya. Iya kok dulu aku. Oh, juga dulu gajinya dulu, dikit. Beneran, tapi waktu dulu zaman masih sendiri ya sebelum nikah itu aku jarang banget nongkrong gitu. Karena karena teman-temannya lingkungannya kalau nongkrong itu ya di tempat ya mungkin buat aku itu menghabiskan uang gitu. Ya kayak kafe. Aku paling sama si Gober kemarin tuh. Ya nongkrongnya di warung kuman itu aja gitu. Ya itu kan termasuk nongkrong di mana aja. Again, balik lagi, ya paling cuma sama dia aja dan itu ya cuman datang aja ke kosannya atau Kamu mungkin kurang berpikir luas, Wib. Dalam artian gini ya, ketika zaman dulu awal-awal di Jakarta, saya itu kan juga masih sering nongkrong ya sama anak-anak. Gitu. Cuma ketika saya nongkrong, saya itu tidak memiliki ketakutan bahwa ini akan menghabiskan uang saya banyak. ya. Karena kamu ditraktir. Ah betul sekali. Karena pada waktu itu ada Pak Gendut. Jadi apa-apa Dut bayar risik. Dulu kan nongkrong di angkringan Fatmawati tuh. Fatmawati, ya. Nah itu cuman itu aku nongkrong. Dan- Selain sama teman kantor nggak pernah. Kadangkala itu kan Pak Gendut sebenarnya yang butuh teman. Betul gitu. teman, benar. Dia yang butuh teman, jadi ya secara moral memang dia yang harus bertanggung jawab untuk mengakomodasi saya Iya, gitu. benar. Karena saya diajak dia ngobrol. Ya. Pernah diajak ngobrol sampai jam 3 pagi saya. Itu pasti karena wanita juga. Itu dapat dengan cinta itu. Nyambung kan tadi. Padahal besoknya saya masih harus kantor. Sementara kalau dia kan jam kerjanya Bebas. flexible hours ya. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi wajar-wajar aja ketika saya akhirnya menyerahkan tanggung jawab untuk pembayaran makanan dan minuman kepada Pak Benar. Gendut. Terus akhirnya itu- kamu besoknya ngantor nggak? Apa? Ngantor, tetap ngantor saya. Ngantuk-ngantukan tadi. Ngantuk-ngantukan tapi. Nah itu ya gak apa-apa. Kalau gitu ya aku mau juga gitu. Nah ini yang ngajak Gober udah dia nggak punya uang. Kita juga nggak punya gimana? Kamu salah circle pergaulannya. Iya. Maaf. Bergaulah dengan orang-orang yang punya duit lebih. Iya benar. Seharusnya seperti itu. Iya sih. Jadi Iya. kesimpulannya adalah pilih-pilihlah dalam berteman. Betul. Oh iya, nongkrong kan dulu aku juga nyari informasi, nyari ilmu baru, nyari cerita baru. Nah, sedangkan di zaman sekarang itu semua itu bisa didapat dari YouTube. Banyak tuh podcast-podcast, Ya, informasi. betul. Jadi kalau itu juga kayaknya buat aku tuh kayak udah cukup aja. Gitu. Ya. Karena kebutuhan informasimu sama kebutuhan bicaramu udah cukup. Ya, gitu. Ya masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Balik. Iya. Tapi aku Yang penting jangan masuk anal. Wis tahu jajal. belum. Jajal belum tahu. Dijajal wis tahu. Tapi kalau aku sampai sekarang wis toh. Kowe kira soal anal kok yuk langsung lengguyu. tunjuk tenan cakep bangsa tenan cakep. Ini sing aku marahi kangen tenan. Ya bener tuh, jangan tuh, dosa itu. Pengen tantem ya. Astagfirullah. Aku mau ngomong apa tadi kelalen tuh. Ya itu. Gara-gara urusan silit. Esensi. Esensi apa? Nggak tahu tadi ngomong esensi bukan? Esensi dari anal seks. Astagfirullah. Nggak boleh. Gak boleh Kamu ciptakan lubang di makanya. perempuan. Loh iya, nek kowe misale pas lanang karo lanang ayo. Nggak boleh itu. Aduh deh, aku sing luput. Mlebu bolongan entut, tak dudut kopete mawut. Astagfirullah. Loro tenan. Satu. Sudah. Tapi ya membahas, maksudnya gini, Nongkrong. kan juga sempet ngomong mau toh, entah nanti mau dibahas atau enggak, tapi kayak gue ngomong, iki kok adik modcast ngerilis banyak tapi pemasukan nggak ada, terus malah ada pengeluaran beli mic lah, beli apa? Ya udah dibahas mixer. sekarang aja. Iya, dan menurutku ya awalnya aku juga nggak nyari akan ada pemasukan juga dari sini. Aku mau akhirnya stressin. nongkrongnya aja. Iya, aku mau ngobrolnya tukar aja. pikiran, aku mau ngelihat pendapatmu dan pendapatmu gimana. Cuma sekalian direkam aja. Cuman sekalian direkam daripada kita ini gitu. Jadi- Tapi buat aku ini udah sangat-sangat
fulfilling. Jadi dulu itu tuh kan sejarahnya gini. Sebelum kamu ngajak saya untuk ikutan di sini, itu Septri yang sebenarnya pertama kali punya ide. Ya karena suka nongkrong dulu kan, aku masih sendiri kan. Ngajak saya. Bertukar pikiran, ngobrol. Karena aku tadi nongkrong nyari ilmu kan tadi. Bener, tukar pikiran kan. Ya, cuma pada waktu itu kalau cuma berdua, ki awak dhewe sini gur gelut tok Sep. Mak pancen. Aku Maito, kesel melerai, Maito. capek aku. Asli ya. Aku kelingan ki Septri ki pas ngejak aku pertama kali neng teras omahe kae. Kene iki. Neng kene iki. Ayo bikin podcast aja kita bahas apa hal-hal yang sedang hits, Hangat. saat ini gitu. Cuma ya itu waktu itu saya memandangnya kalau cuma berdua, ki isine awak dhewe ming gelat-gelut wae ming maido-maido wae ki Sep. Jadi ya begitu kamu kemudian selang berapa bulan kemudian ngajak itu, makanya aku bilang ke kamu dulu tuh aku pernah dijaki sama Septri buat podcast. Dan dulu kenapa enggak di ini? Oh, karena gelut itu tadi. Karena gelut itu tadi. Kok ngajak aku? Jajal kowe ngomong neng Septri. Kan gue sibuk. Aku ora kepikiran pada waktu itu, dan pada waktu itu kamu kan hidupnya masih nomaden ya. Ya, benar. nggak tahu di mana kita. Tempat di Karawang aku pas itu. Sempat di Bali juga, di Denpasar pada waktu Tempat itu. di itu Kamu TPA. kan hidupnya masih berburu dan meramu. Pembuangan akhir. Tempat pembuangan anak. Kioken Modinger, Oke. sampah dapur. Bermurah. Ya itu. Dan kamu tidurnya katanya di sarkofagus. Iya. Aku bagus. Astagfirullah. Jadi kita nggak kepikiran waktu itu, saya sama Septri benar-benar nggak kepikiran untuk ngajak kamu. Dan kebetulan kenapa? Memang cuma saya sama Septri karena secara lokasi tempat tinggal dekat seperti itu. Makanya waktu kamu kemudian ngajak buat ngajakin podcast, ya udah coba ngomong sama Septri. Cuma memang permasalahan yang kita hadapi sekarang ini kan adalah kita kemudian beli mic, beli headset, beli mixer, beli segala macam, pengeluaran kalau dihitung-hitung udah puluhan juta juga. Ya itu sebenarnya mic itu ini loh. Kamu gengsi itu kenapa mic Emang harus iya, mahal. Dek. Kita micnya murah-murah ya. Orang kita kasih yang ini aja Jod. Yang Beli yang 200.000. 800.000. 1,5 dia. Hah, emang iya? Yang Iya. ini. Ini 1,5. Goblok. Makanya kan Ini 1,5. Itu salah sendiri blok. 1,5 apa 1,8 ya. Pokoknya kita yang murah-murah aja, yang penting bisa masuk. nah kalau yang ini memang Ini kan sebelum ini. belum, tapi Nggak kan 3 termasuk. juta juga. Ya tapi nggak bisa dimasuki MSR modal. 7. Orang memang gengsi aja. Ya gengsi aja dia. Terus yang lain, gara-gara ini aku keluaran besar. Ya. Enggak, tapi Sebeleh, maksudnya gini. woy. Kita kan kalau ngelihat zaman sekarang itu kan Iya. banyak orang-orang yang ngakunya influencer, content creator dan sebagainya. Itu kayaknya content creator tuh udah jadi salah satu profesi gitu. Iya. Dan untuk para pengangguran supaya aman kalau ditanya kerjaanmu apa, jawablah Content content creator. creator. Dan itu banyak. Dan saya juga banyak ngelihat akun-akun yang ngakunya content creator tapi ternyata di akunnya tidak ada kontennya. Atau ada kontennya tapi cuma 1-2 dan itu nggak mutu gitu loh. Itu banyak yang seperti Mungkin itu. dia di akun lain. Bisa jadi. Boleh jadi. Second account. Boleh jadi Alter. seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Tapi maksudnya kan memang banyak OnlyFans bisa. orang-orang OnlyFans. Content creator. Oh iya. Di sini kowe ngocok. Sopo le arep nonton kowe ngocok. Kayak. Ada konten diam 1 jam, tidak bergerak 1 Itu jam. konten kreator. Kok dia ngocok 1 jam Jod? Astagfirullah. Ngocok ini kan kecap kan. Iya, ngocok kecap, ngocok. Saus, bikin bumbu. Tapi maksudnya pertanyaannya adalah apa kemudian yang membuat kita masih bertahan di sini? Iya. Walaupun sudah keluar modal sekian puluh juta in total ya, in total. Sekian ya. belas lah. Iya. Sekian puluh lah. Ya, oke. Udah sampai 20 soalnya saya pikir. Udah 3 digit, udah 3 digit. 3 digit. Ya, Gimana kok 3 digit? malah 10 kalau 10 juta berarti 8 digit. 8 digit. Oh iya, bener. Ding. Lebih dari 3 digit. Iya bener juga. Iya. Nah, 3 digit 100 perak. Iya. Nah, aku ya ini jawabanku. Baik lagi ini aku Nggak ada sponsor loh kita. nggak ada. Nggak pernah dapat Nggak pemasukan. pernah dapat pemasukan. Kita minta sekali-sekali aja ke pendengar itu supaya nyumbang di traktir.id/sersergairah. Itu yang nyumbang sampai sekarang itu cuma ada 3. Mastro si Trojan itu Iya. dari Taiwan, Iya. dosen PhD di sana. Iya. Itu nyumbang sekali. Mari. Sisanya yang 2 itu saya waktu ngetes akun. Gak ada loh. Kan brengsek. Memang pendengar-pendengar kita brengsek, nggak ada sumbangsinya sama Tidak sekali. tahu diri memang. Waton melu ngekek tok kowe ngerokke awak dhewe. Nanti kalau pas ketemu saya, mbok bahas yang ini, wih, Anton Berot kira ngomong apa.
mulai kalau ada request kita tarik bayaran. Oh, iya. Benar. 1,5 juta Ya. per topik. Iya, Ya, benar. benar. Ya, seperti itu. Nah. Kalau aku ini jawaban. Berarti besok-besok itu udah gak ada topik lagi. Ada yang mau bayar. Nek aku balik lagi. Nah, aku butuhnya memang fulfill kebutuhan apa? Religius, Bukan religius sih. Apa? Apa? spiritual, Spirit ya, spiritual. spiritualisme, Enggak segini. jiwa. Aku konsepnya pada dasarnya Nongkrong. aku suka nongkrong gitu, suka ngobrol sama Ah. orang, suka ketemu, suka ngobrol banyak hal. Jadi menurutku makanya dulu di Himakom pun buat aku itu lingkungan yang sangat-sangat nyaman gitu, Jo. Oke. Buat yang belum tahu, Himakom adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Komedi Putar. Komeng diputar. Komputer ya. Ilmu komputer di UGM gitu. Buatku itu lingkungan yang sangat nyaman kenapa? Karena di situ entah kenapa kita bebas mengeluarkan ekspresi kita masing-masing. Terus kita juga dapat banyak hal dari sana. Apapun yang aku punya sekarang itu pasti base-nya dari sana gitu. Begitu lulus, aku nyari lingkungan dengan rasa yang sama gitu. Karena buat aku itu nyaman. Gojek kere, Kayak gitu sih. yang bisa gojek kere. Yang bisa gojek kere, yang bisa ece-ecean sampai kamu mau setengah mati pun gitu. Nah itu belum nemu yang seperti itu di lingkungan luar Himakom gitu menurutku. Oke. Nah ini kowe kuwi temenku yang dari situ dan menurutku jiwanya itu kebawa ke sini gitu. Itu yang aku dapetin dan yang aku tunggu-tunggu setiap kita mau ketemu gitu. Oh. Rasa nyaman itu nih sebenarnya kalau mau sentimental ya. Walaupun harus mengeluarkan duit sampai ya tadi itu Iya. 20 Sekarang gini, juta. sekarang misalnya si gendut gitu, kalau ke Jakarta, dia pasti ngajak kita ngumpul. Iya. Dia semua dibayarin sama dia gitu. Nggak Karena dia ada kemarin terakhir saya yang bayar itu. yang mana? Yang di Coffee Medan Coffee itu. Medan bayar si gendut tok. Si gendut kok. Iya. Berarti saya cuma merasa aja ya. Iya. Kalau aku mau bayar udah dibayarin ya. Udah dibayarin ya. Jadi modelnya sama aja menurutku modalnya kayak ya ini aku. Kayak dulu pas kalian di Jakarta ke Jogja pasti ngajak nongkrongnya anak-anak Himakom yang masih di Iya, Jogja. dan pasti dibayarin. Maksudku itu ya aku dapetin hal yang aku nyaman dan yang aku pengen ya sudah gitu. Buat aku itu worth aja. Nah, nek kowe Sep, Apa? dalam artian kalau kita mau bicara masalah modal-modalan buat jadi influencer gagal ini ya. Ini kan modalmu yang paling banyak. Ya, PC, PC rusak rumah, lagi. PC-nya rusak sekarang. Renovasi rumah. Buat jadi Itu studio bukan ini. jadi- enggak sih. Terus Memang dia mau butuh kamar anak Ya. gitu. cilok, Cilok. Gila, Ya. tiap es teh tiap Es teh. ini. Iya, Heeh. benar. Padahal kamu bisa ngomong loh sama pedagang ciloknya. sponsor. Saya ambil gratis ya. Nanti saya sebutkan 30 kali pas Nanti saya siaran. dihujat netizen. Nggak, maksudnya secara apa ya? Secara modal mungkin kalau dihitung-hitung kamu yang paling banyak. Seth. Sebenarnya aku nggak ngitung itu sebagai modal ya, kayak misalnya ruangan ya karena sekalian ini buat kerja. Heeh. Kalau misalnya PC ya sekalian buat ngegame waktu Ya. itu kan. Ya selama itu masih ada efeknya buat aku dan buat bersama ya aku nggak ngitung. Ya maksudnya kan gini. Kalau ngomong sekalian kan sebenarnya bisa aja. Ini ruangan kamu pakai buat ngegame, buat kerja sendiri tanpa harus di Podcast. quote and quote dihibahkan untuk podcast. Apa yang membuatmu masih mau siaran sampai dengan sekarang ini gitu loh? Apa- Karena nggak enak sama kalian yang nggak punya teman itu. Taek. Dan kita bubar aja. Atau kita gini aja, kita cari orang lain aja besok. Lip. Catering kita pecat. Lu Dewa 19 aja bisa mencat vokalisnya kok. Tari Lasso. Heeh. Ya karena sama kayak Mas Fip tadi, maksudnya kan aku juga udah jarang banget nongkrong kayak bilang-bilangan. Heeh. Maksudnya aku untuk keluar nongkrong itu jarang banget kalau sama teman-teman kantor kadang misalnya Effort ya. pulang-pulang kantor, ayo Pak kita nongkrong gitu. Ah mending langsung pulang gitu. Heeh. Kalau weekend pun pasti sama keluarga gitu. Iya. Nah sedangkan ini kan aku juga nggak, ini juga karena kalian yang ke rumahku kan, jadi kan aku juga nggak effort keluar juga kan. Mm-mm. Maksudnya ya selama kalian mau ke rumahku ya aku sediain fasilitas yang seenak mungkin buat kalian juga, kayak misalnya minum, makan, karena aku juga nggak keluar rumah gitu kan. Gitu. Kan sama-sama kita nongkrong bareng ya, aku kasih kenyamanan karena kalian udah mau ke sini ya aku kasih cilok, kasih es teh, kasih ancaman. Awas kamu kalau nggak nurut, saya anal kamu. Oh no, jadi kan emang nongkrong iya, tapi kan aku
kayak effortnya tuh udah nggak ada buat pergi gitu. Dan kalau kalian kesini aku seneng-seneng aja, oke-oke aja. Kita dimanfaatkan ternyata, Iya. Bu. Ya, sama-sama memanfaatkan berarti kan. Memuaskan hasratnya dia. Kita sama-sama memanfaatkan. Win-win solution lah itu. Tapi ya aku sih matur nuwun sih, teman-teman. Loh, nek aku balik lagi tadi ya. Secara esensi sih yaitu aku merasa bahwa aku tetap harus menjaga apa yang namanya networking itu. Dan salah satunya walaupun dengan kalian mungkin kalau dibandingkan dengan networkingku yang lain itu hitungannya terlalu sering, tapi buatku ya at least seminimal mungkin seminggu sekali itu aku memang harus keluar untuk ngobrol sama orang. Cewek. Berarti nek misalnya kita kan nggak tiap minggu nih John, kayak 3 minggu sekali atau bahkan 4 minggu sekali. Berarti selain dengan kita, berarti kamu setiap weekend itu pasti keluar John? Ada. Sama pasti cewek ada. kan ceweknya banyak. Oh iya juga. Iya, seperti itu. 15 ya? Sekarang udah jadi 17. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Enggak, kadang sama teman kantor itu kalau misalnya pas kebetulan memang hari Jumat kayak gitu yang besoknya TGIF. Party yo. ya, Senopati tah. Kan deket sama CPD. Di Senopati iya, tapi ya cuma ke kafe kayak bangsanya Kina kayak gitu. Cuma untuk ngobrol seperti itu. Dan ngobrolnya sebenarnya juga nggak jauh dari gosip-gosip di kantor. iya. Oh, masih ngomongin Nah, kantor. sebenarnya aku menghindari itu. Kenapa kok aku nggak ngobrol sama teman kantor tuh kayak, ya balik lagi ke situ-situ lagi. Ya nanti kamu yang digosipin loh. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Terkenal berarti aku. Tapi ya maksudnya itu kan dalam suasana yang lebih informal Ya, seperti itu. benar. Dan biasanya Ece-ecean. kalau di kantor itu kan aku di satu unit kerja aja ya. Biasanya kalau hari demi hari itu. Nah, ini kalau misalnya ya kulewati. Tapi dirimu Terus, selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Terus gimana, Cak? Dia karena suruh teruskan. Maksudnya gini, hari Jumat itu biasanya teman-teman yang lintas Jumatan. Intinya kayak Senin Hari- sampai Jumat itu cuma hari Jum- satu unit hari muat. Jumat, Jumatan. Hari Jumat Jumatan. Itu kan sama orang-orang lintas divisi juga biasanya. Tapi kan nggak boleh ngobrol kalau khotib sedang berkhotbah. Ya sebelum khotib berkhotbah. Sebelum khotib berkhotbah ya masih di ruangan masing-masing. Oh gitu. Karena Datangnya pas biasanya khotib sedang berkhotbah. Astagfirullah, sebelumnya kamu datang Apa? dulu. Dia memang pengen dapat telur bebek aja dia. Biar di saf terdepan tuh. nggak mesti. Ngobrol sama khotibnya dulu sebelum berkhotbah. Gimana malah? Kan sebelum berkhotbah boleh. Iya. Ini ajaran sesat ya, gitu ya. Enggak, jadi memang Senin sampai Jumat ngomong satu unit aja, terus yang Sabtu Minggu ya itu dengan Ya, unit udah, berbeda. dengan unit yang lain kayak gitu. Unit kesehatan sekolah. Betul. UKS terus sama yang biasa jaga PMR. koperasi. kayak- Berarti selain dengan kita di weekend itu memang sama teman kantor Sama aja? teman kantor. Atau ada teman lain? Teman kantor itu ya itu agak rutin juga sih. Tapi dalam Sa- artian itu nggak Sabtu setiap Minggu. minggu. Oh, nggak setiap Nggak minggu. setiap minggu Tapi juga. ada ya? Tapi ada lah. Cukup sering Bulan ya. itu sekali 2 kali ya. Terus kemudian dengan teman komunitas yang lain itu Apa tuh, John? Ya. Komunitas jomblo media. sisa-sisa zaman kejayaan blogger itu kadang kita masih Oh, iya toh? Masih ngumpul toh. kalau Oh. misalnya ada teman yang kebetulan ke Jakarta dari Penulis-penulis itu. penulis-penulis amatiran yang pada akhirnya karyanya gagal seperti itu. Bahkan ada yang blogger yang lupa sama password blognya sendiri itu Ya, itu. ada yang seperti Goblok. Goblok. Iya, itu. Ya apa ya? Aku memandangnya itu sih. Maka kenapa dulu juga masih sering nongkrong dengan teman-teman yang mungkin secara usia jauh lebih muda dari aku ketika di Jogja. Yaitu karena aku secara esensi menganggap bahwa networking itu penting. Penting. Kalau nggak ada network kita nggak bisa terhubung. Penting untuk masa depan, penting juga untuk pada saat itu ataupun pada saat sekarang itu untuk katarsisku sendiri gitu loh. Untuk tak katarsis apa? Katarsisku sendiri dalam artian aku kan sama sebenarnya kayak Septri. Kayak mungkin kayak kamu juga. Kita butuh mengeluarkan sesuatu, butuh unek-unek, Iya. butuh Ngelarin aku. butuh ngekek-ngekek, menertawakan hal-hal bodoh yang mungkin kita lakukan sendiri gitu. Iya. Karena kamu lebih ke menertawakan yang orang lain lakukan. Ya kan memang seperti itu prinsipnya. Iya, betul. Ketika kamu diejek, carilah orang lain yang lebih buruk dari kamu untuk mengalihkan ejekan itu. Betul. Nah, seperti itu kan. Sep. Ini kan
kamu kan di lingkungan perumahan ya. Iya. Aku nggak ngomong Sijo kan memang cukup, tapi ini kan perumahan tertutup. Itu di lingkungan ini ada yang bapak-bapak mas-mas itu ngumpul itu ada nggak? Nggak ada. Paling ngumpul sama satpam di luar di pos satpam. Enggak, kalau aku ada soalnya. Di perumahan. Mereka kayak kadang-kadang kayak sebulan sekali touring main kemana gitu. Satu perumahan itu. Iya, enggak semuanya, cuma ada 4 orang, 5 orang kadang-kadang berangkat gitu. Terus kadang-kadang pengen ikut, cuman terus lama-lama aku capek sendiri. Bukan nggak mau karena capek. Pengen tapi terus aku takut kalau terlalu terlibat nanti terus dikasih, wah kamu ketua 17 ya. Wah, kamu males aku. Jadi aku jangan terlalu aktif ya. Paling jangan terlalu aktif, meng dijak futsal melu pisan pindo ngono. Aduh, aku masih ngunyah cilok ya. Aku menang. Lebih kayak gitu. Kalau Sisu tadi ada komunitas di luar kantor ya. Kalau di sini aku nggak ada. Aku cuman ya iki kowe tok iki sama kantor udah itu aja. Jadi aku selain juga itu nggak ada nongkrong sama kayak Masih. Nggak ada tempat nongkrong. Makanya aku butuh yang. Ya kadang teman-teman kantor kan palingnya. Itu aja teman-teman kantor, walaupun kantor yang lama, kantor yang baru atau mana. Walaupun teman-teman kantor juga teman-teman kampus yang dulu kayak Mas Habib gitu. Pada intinya sih kalau aku butuh gini ya. Aku butuh mengeluarkan unek-unek ya, katarsis segala macam itu tadi lah. Tapi dalam artian aku butuh mengeluarkan unek-unek yang kemudian ketika aku mengeluarkan unek-unek itu kita tidak dijudge. Tidak disalah-salahkan sedemikian hingga bahkan itu hanya jadi bahan ngekek-ngekek aja, bahan ledekan kayak gitu. Atau bahkan aku ketika ngeledek orangnya itu tidak serta-merta ngamuk gitu. Iya, nggak ada tendensi apa-apa gitu ya. Ya kita ejek-ejekan seperti biasa, kowe ngomong untukku merongos ya, aku meng hahi-hahi. Pancen kuwi kasunyatan uripe. Iya. Aku ngomong safety ride-nya elek ya, dia tidak akan tersinggung. Karena memang mukanya dia jelek. Bahkan ketika melihat pas fotonya sendiri aja kan dia kaget. Betul. Ya gitu. Iki enggak ngerti ceritanya iki. Ngerti kan wis tau cerita. Oh iya. Oke, Mas Sabto kuwi. Katanya Mas Landes lagi ngedit foto. Iya. Aku ngono toh. Lagi makom. Nah, ya aku butuh orang-orang yang seperti itu yang mungkin tidak secara mudah bisa aku dapatkan di ibu kota ini. Benar. Makanya aku bilang tadi mendapatkan lingkungan itu belum dapat sampai sekarang gitu. Lingkungan yang sama bahkan. Jadi tambahan. Tapi aku kan butuh mengeluarkan unek-unek. Kalau aku butuh ngedengerin orang ngeluarin unek-unek. Aku justru sebaliknya, John. Nah, itu tadi. Aku pengen ngeluarin elek-elek. Elek-elek aku dikeluarin. Ya boleh, tapi berhasil atau enggak itu ya. Nyerah. Dokter aja nyerah. Ini sudah nggak bisa diselamatkan, Mas. Udah Mas, nggak ada plastik yang bisa membantu. Terima aja nasibmu. Jadi so far kalau menurutku, aku tetap butuh waktu nongkrong gitu. Aku tetap butuh. Tapi aku juga milih-milih. Aku nggak mau karena udah umur segini mungkin ya aku nggak mau kayak mengambil resiko untuk nyari pertemanan yang baru yang menurutku itu belum tahu. Kalau kita butuh teman baru tuh kayak tambah effort. Gitu. Betul. Untuk mengenali mereka ya. Menyesuaikan diri lagi. Gitu. Walaupun kadang-kadang sadar bahwa ya itu kadang memang harus dilakukan gitu. Terkadang ya. Ya dalam situasi-situasi tertentu yang kemudian itu kaitannya dengan hajat hidup kita ya pasti akan kita lakukan. Gitu. Benar. Tapi ya mungkin karena hal-hal yang seperti ini itu sebenarnya nggak tahu ya, boleh jadi signifikan tapi boleh jadi enggak juga. Jadi kita daripada kita harus mengenal orang baru padahal itu butuh effort juga, ya sudahlah, ngapain kita ngambil risiko itu dan lebih baik kita ngumpul dengan teman-teman lama yang sudah tahu karakternya masing-masing seperti itu. Maka dari itu aku pikir sendiri kalau aku kenapa masih bertahan di podcast ini walaupun nggak dapat bayaran, ya salah satunya itu sih. Dan nggak tahu juga, mungkin karena pendengar kita juga pada akhirnya ya walaupun podcast kita ini minim pendengar, tapi ternyata jangkauannya luas juga loh kalau kita influencer mini dari statistiknya. Bahkan dari Burkina Faso itu ada yang dengerin. Berarti teman-teman lulusan ilmu komputer itu ada di seluruh dunia. Boleh jadi itu teman-teman kita dulu waktu di kuliah, boleh jadi itu temannya teman yang kemudian direkomendasikan. Ketika misalnya ada satu teman kita yang di luar negeri punya teman yang orang Indonesia juga. Aku kangen Indonesia, aku kangen terutama gojekan Jawa, Jogja Mataraman kayak gini. Terus disarankan oleh
temen kita itu wis kowe ngrungokke podcast-e kancaku wae. Nah, itu ternyata ada. Ya. Dan itu secara konsisten pendengarnya dari daerah-daerah yang tadinya nggak kita harapkan Ya mungkin juga. bisa lah ya bagi-bagi dolarnya dikit. Oh, Ya, oh. betul. Kalian jangan cuma apa ya, maksudnya jangan cuma terus kangen tanah air. Iya, udahlah jangan jadi orang gembus lah. Melu ngekek-ngekek tapi ra gelem urun ngono lho. Oke. Palsu Anyway, memang. Yang palsu memang membanggakan. jadi teman-teman tetaplah nongkrong. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesareng. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ingkang-miring ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.